Halo, selamat datang kembali bersama Jubile. Halo Sobat Aquacultur, kali ini kita akan mengajak sobat-sobat aquacultur untuk memulai bisnis perikanan. Kali ini dengan jual benih lele. Jubile. Berawal dari pandemi, banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang, salah satunya dengan membudidayakan ikan lele. Selain mudah, ikan lele juga digemari. Kami dari kelompok 1 mencoba untuk memulai bisnis pembenihan ikan lele untuk menyuplai kebutuhan benih lele, terutama di Kabupaten Bogor. Tujuan dari pendirian usaha adalah yang pertama, mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha, yang kedua, membangun paradigma ke petani dan masyarakat bahwa budidaya dapat digunakan dengan metode teknologi RAS, dan yang ketiga, memperkenalkan ke masyarakat bahwa ikan lele adalah ikan yang sangat layak untuk dikonsumsi, dan yang keempat, memperkenalkan dan memotivasi generasi muda bahwa menjadi petani dan peternak ikan dapat menjadi salah satu profesi yang menjanjikan dan juga menyenangkan. Jubile Farm, pembenihan ikan lele metode RAS, Recirculating Aquaculture System. Di sini pembenihan ikan lele yang berkualitas tinggi dengan sistem budidaya yang bersih, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Deskripsi usaha yang kami miliki di sini memiliki konsep utama, yaitu usaha ini bergerak di bidang pembudidayaan ikan, khususnya pembenihan ikan dan pendederan ikan lele. Jubile Farm merupakan pembenihan ikan lele yang mengusung teknik Recirculating Aquaculture System. Nah, di sini nama usaha kami yaitu Jubile Farm dengan logo yang dapat dilihat di layar. Kemudian merek produk kami yaitu Leli dengan slogan Lele 5 cm. Jenis lele yang kami budidayakan yaitu lele sangkuriang dan mutiara dengan target produksi 720.000 ekor per siklusnya. Apa itu RAS? RAS sendiri merupakan sebuah sistem yang mengacu pada teknologi filtrasi. RAS merupakan rangkaian teknologi yang diterapkan dalam sistem budidaya intensif dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus-menerus, yaitu dengan menggunakan resirkulasi air. Dalam pelaksanaannya, teknologi RAS menerapkan prinsip fisika, kimia, dan biologis. Ketiga prinsip tersebut meliputi filter, media karbon, sinar ultraviolet, dan generator oksigen yang berfungsi untuk mengontrol dan menstabilkan kondisi lingkungan ikan. Keunggulannya yaitu 1. Lingkungan budidaya sangat terkontrol. Dalam hal ini sangat cocok menggantikan budidaya ekstensif maupun semi-intensif. Dengan penerapan budidaya intensif, maka kualitas kolam dapat dikontrol secara sesuai keinginan. Nomor 2, yaitu meminimalisir pemanfaatan air bersih secara berlebihan. Karena tujuan utama dari RAS ini yaitu penghematan air, tidak ada air yang dibuang hingga akhir siklus budidaya. Air yang pertama masuk ke dalam kolam akan dipurifikasi dan digunakan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu cocok untuk lahan terbatas. Teknologi RAS sangat tepat dan sesuai bahkan untuk daerah yang memiliki sumber air yang kecil serta lahan yang terbatas. Berikutnya yaitu kualitas air lebih terjaga sehingga kemudahan dalam mengontrol penyakit. Jadi penyakit merupakan permasalahan yang rumit dalam siklus budidaya. Dalam sistem RAS, deteksi penyakit akan lebih mudah dikarenakan mudahnya melakukan manajemen lingkungan. Untuk gambaran umum daerah, mengapa kami memilih Kabupaten Bogor sebagai usaha budidaya ikan lele kami? Yaitu karena dari 197 kabupaten kota, Bogor ditetapkan menjadi salah satu kawasan metropolitan oleh KKP. Baik, yang selanjutnya masuk pada aspek segmenting. Adapun segmen pasar yang akan kami capai dalam kegiatan usaha pembenihan ikan lele ini, yang pertama adalah kelompok pembudidaya ikan ataupun pokdakan, dan yang kedua adalah pembudidaya secara individu. Yang berikutnya masuk pada aspek targeting. Adapun target pasar yang ingin kami capai dari kegiatan usaha pembenihan ikan lele ini, yang pertama adalah petani ataupun pengusaha pembesaran ikan lele. Yang kedua adalah petani ataupun pengusaha pembesaran ikan air tawar dengan komoditas lainnya.
Yang ketiga adalah petani ataupun pengusaha pembudidayaan atau pembesaran ikan lele pemula. Dan yang keempat adalah masyarakat umum yang memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembesaran ikan lele. Baik, yang selanjutnya, adapun pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan usaha pembenihan ikan lele yang akan kami lakukan adalah yang pertama ada inisiator, yang kedua ada influencer, yang ketiga ada decider, yang keempat ada buyer, yang kelima ada user, dan yang terakhir ada evaluator. Yang berikutnya adalah aspek positioning, di mana dalam kegiatan usaha pembenihan ikan lele yang kami lakukan ini, kami ingin membuat suatu produk serta merancang strategi pemasaran dengan menanamkan kesan kepada konsumen bahwa produk yang kami hasilkan yaitu berupa benih ikan lele yang berkualitas tinggi serta dibudidayakan dengan kegiatan budidaya yang bersih, higienis, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Baik, berikut adalah bisnis model kanvas dari kegiatan usaha pembenihan ikan lele yang akan kami lakukan. Yang pertama ada key partner. Key partner dari kegiatan usaha yang kami lakukan yang pertama adalah penjual induk ikan lele, yang kedua adalah penjual pakan, dan yang terakhir adalah distributor. Untuk aktivitas utama ataupun key activity yang kami lakukan adalah pembenihan ikan lele yang dilakukan di hatchery. Yang berikutnya ada key resource, yang pertama yaitu area pembenihan ataupun hatchery, yang kedua ada toko, SDM, serta teknologi ataupun mesin yang digunakan. Adapun value proposition dari produk yang kami hasilkan yaitu yang pertama adalah produk benih ikan lele yang berkualitas unggul, yang kedua adalah teknologi pembenihan ikan lele yang berkelanjutan, yang ketiga ada produk jenis ikan lele sangkuriang yang berkualitas tinggi, dan yang terakhir adalah benih ikan lele dengan ukuran yang bervariasi. Yang berikutnya customer relationship dari kegiatan usaha kami yaitu berupa bantuan personal khusus serta suara konsumen. Berikutnya ada channel dari kegiatan usaha kami yaitu ada personal selling, online marketing, serta event. Untuk customer segment dari usaha kami yang pertama adalah petani ataupun pengusaha pembesaran ikan lele, dan yang kedua adalah pembeli perorangan ataupun individu. Yang berikutnya ada cost structure. Yang pertama yaitu berupa gaji karyawan, yang kedua ada untuk pembayaran PBB, yang ketiga ada untuk pembelian alat ataupun kebutuhan untuk pembenihan ikan lele, yang berikutnya ada digunakan untuk pembelian pakan, dan yang terakhir digunakan untuk pembelian induk. Adapun revenue stream dari kegiatan usaha kami ini yaitu adalah penjualan produk benih ikan lele berkualitas tinggi dengan berbagai ukuran serta dengan menerapkan teknologi yang berkelanjutan. Baik, terkait model kanvas tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Dwita Nurpadila, di mana perusahaan kami di sini bekerja sama dengan beberapa pengusaha atau pembudidaya lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan dana, di mana usaha kami ini memiliki tata ruang untuk memudahkan konsumen, diantaranya tata ruang kantor, hatchery, bak hatchery, kolam, laboratorium, kantor pendederan atau gudang pendederan, pintu masuk, instalasi air, dan sumber air. Di mana di sini kami sudah rancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk memudahkan para konsumen dalam membeli produk kami. Adapun di sini kelompok kami sudah dibagi beberapa orang dengan tugas masing-masing dengan tujuan untuk saling bekerja sama, di mana kelompok kami ini dikepalai oleh Mas Hadi Purwanto sebagai ketua. Selanjutnya ada Tisan Putri Harum Nur Wahyuda selaku bagian keuangan. Selanjutnya ada Mas Didik Nasaf sebagai sarana dan prasarana, Dwita Nurpadila bagian produksi, Mas Nanda Tremoles sebagai pengawasan distribusi, dan saya sendiri sebagai pusat informasi. Selanjutnya ada biaya investasi, di mana di sini usaha kami ini total biaya investasi yang kami keluarkan berkisar antara 40.300.000 dengan biaya investasi per bulannya 612.000. Selanjutnya ada biaya dan pekerjaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Didik Nazaf.
Selanjutnya akan coba kita bahas mengenai proyeksi biaya dan pekerjaan. Ada 2 tahapan dalam pembenihan ini yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan pembenihan serta pembibitan di kolam ras dengan satu siklus 20 hari, meliputi persiapan kolam, persiapan indukan jantan dan betina, pemijahan serta pembesaran benih hingga ukuran 2 sampai dengan 3 cm. Ini memerlukan biaya sebesar 32 juta rupiah. Tahapan selanjutnya adalah pendederan dengan satu siklus 40 hari, meliputi pemindahan benih dari kolam ras pada media kolam dan jaring, grading dan perhitungan stok pada usia 1 minggu, kemudian grading tahap akhir dan penghitungan ikan tiap ukuran, kemudian dipindahkan ke dalam kolam, tembok, dan terpal, serta kemudian siap untuk dipasarkan. Membutuhkan biaya itu 50 juta rupiah. Siklus pembenihan dan pemijahan itu kita lakukan sebanyak 3 siklus, kemudian pendederan sebanyak 2 siklus, dengan total biaya yang kita butuhkan adalah 196 juta rupiah. Target produksi kita untuk pembenihan itu adalah 800.000 ekor dengan ukuran 2 sampai dengan 3. Estimasi kematiannya sekitar 10%, sehingga target untuk bisa dijual itu sebesar 720.000 ekor dengan harga Rp110, sehingga menghasilkan Rp79.200.000 dengan laba per siklus panen, laba rugi per siklus panen adalah Rp29.200.000. BP sendiri kita perkirakan akan dapat kita capai itu pada periode 6 ataupun 7. Dan harus kita ketahui adalah angka ini merupakan angka estimasi. Biaya produksi dan keuntungan dapat lebih atau kurang dari angka tersebut. Jadi tergantung dari realisasi hasil panen serta harga jual di pasaran. Dengan target angka produksi kita adalah target minimal dengan harga jual minimal di pasaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kegiatan usaha pendederan bibit lele dengan metode ras ini diharapkan mampu memberikan kebutuhan pasar dengan bibit lele yang berkualitas dan kuantitas yang baik. Permintaan akan bibit lele dengan skala besar itu menjadi target utama kami sehingga terjalin kerjasama, namun dengan tetap memperhatikan kebutuhan para petani lokal dengan skala kecil, khususnya yang berada di sekitar kegiatan usaha. Dengan tetap kita pertimbangkan adalah sistem ras ini untuk menghasilkan ikan yang bersih, serta tidak kalah penting kami berharap khususnya kepada pelaku usaha ini untuk dapat terus menjadi bagian dalam mendukung kemajuan sektor perikanan budidaya di tanah air. Demikian pemaparan kami dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.